أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأتم علينا نعمة بأدم أرسل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا الكريم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambut kedatangan tahun pelajaran baru yang mana kita telah melepaskan tahun pelajaran berikutnya ataupun sesudahnya. Maka insyaallah dalam menghadapi kegiatan bagaimana proses belajar mengajar di tahun pelajaran baru ini harus kita persiapan sedemikian rupa, baik itu zahir maupun juga batin. Tentu ikhwas sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mudah kita untuk mempersiapkan bagaimana kondisi kita dalam menghadapi situasi untuk tahun pelajaran berikutnya. Maka kita yakin bahwa dengan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di Albina dan juga orang-orang yang di luar Albina, yaitu dengan catatan dan juga dengan evaluasi semuanya bahwa mereka semuanya hanya menyampaikan apa yang jadi risalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin bahwa kita semuanya akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada para anak didik kita, para santri kita, yang mana dalam proses kegiatan belajar tentu tidak akan lepas daripada 3 unsur. Maka ketiga unsur ini merupakan hal yang penting bagi kita sebagai para pendidik, para muallim, untuk memberikan rasa yang nyaman kepada para anak didik, yaitu para santri Albina. Oleh karena itu, maka 3 unsur yang harus kita perhatikan, yaitu at-tullab, yang kedua auliya'ut tullab, kemudian yang ketiga yaitu al-muallim. Oleh karena itu, maka ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Baik itu at-tullab, yaitu para murid, at-talamid, para santri. Kemudian yang kedua auliya'ut tullab atau auliyaul umur, para orang tua santri. Kemudian yang ketiga yaitu al-muallim, yaitu para guru, para pendidik, para ustadz, yang menjadikan motor penggerak dari berhasilnya ataupun tidak berhasilnya sesuatu yang ada di lembaga tersebut. Kita jelas tahu bahwasannya bagaimana fadlul ilmi azimun wa jazaohu indallahi kabirun. Bagaimana keutamaan ilmu adalah merupakan keutamaan yang agung, yang besar, sedangkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pahala yang sangat besar juga. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita sia-siakan bagaimana kita proses untuk memberikan pendidikan kepada anak didik kita itu dengan yakin bahwa kita adalah sedang
mencari sesuatu yang terbaik, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berangkat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang pendidik, seorang muallim yang senantiasa ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada para santri-santri, kepada para murid, talamid, dengan sesuatu yang terbaik, demi kita mengangkat yaitu satu kebodohan dan kita mendapatkan derajat nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah juga berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Maka sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik atau ustaz, maka kita harus juga terus mencari apa yang menjadi komitmen kita dalam memberikan ilmu yang terbaik kepada para anak didik kita. Tentu tidaklah mudah kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada para anak didik tanpa dibarengi dengan rasa usaha yang luas, usaha yang cerdik, usaha juga yang maksimal, sehingga anak didik kita ini menjadi anak didik yang bisa terbimbing dengan ilmu-ilmu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang bagaimana manfaatnya kita memberikan ilmu kepada para anak didik kita, terutama ilmu-ilmu syar'i yang akan membimbing kita kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maka oleh karena itu, maka sekarang anak-anak, para santri, para talamid, para murid sedang berada di tempat yang baik, berada di posisi yang baik, berada di kawasan yang tenang. Dengan kawasan ini ataupun dengan kondisi ini, maka kita sebagai seorang murabbi, muallim, yang tadi unsur ketiga, tidak boleh melepaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan yang terbaik kepada para santri kita, para anak didik kita, sehingga kita semuanya, santri semuanya dimudahkan pada akhirnya untuk menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta, baik itu dinar maupun dirham, tapi yang diwariskan adalah yuwarisul ilma. Yang diwariskan adalah ilmu. Oleh karena itu, maka kita tahu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang muallim, tentu kita mewariskan apa yang terbaik untuk anak didik kita. Maka insya Allah apa yang kita wariskan tentu adalah ilmu yang akan menerangi mereka, ilmu yang akan membawa mereka kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, maka kita mempunyai saham, mempunyai bagian. Kalau kita sudah menjalankan, kita sudah memberikan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalihin yad'ulah." Kalaulah di antara kita anak Adam ini meninggal, yaitu manusia meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara, ya. Kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah shadaqatin jariyah, ilm aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalih. Kita memberikan sedekah jariah berupa harta, berupa tenaga, berupa ilmu. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, kita memberikan ilmu kepada para santri, para anak didik kita. Santri menjadi terbimbing, santri menjadi amalannya bagus, ibadahnya bagus, perilakunya bagus, adabnya bagus. Itu adalah berkat apa yang menjadi bimbingan para muallim, para mudaris ataupun para asatidz. Maka itulah ilmu yang manfaat, ilmu yang menerangi untuk ketenangan dirinya. Oleh karena itu, maka harkat ataupun martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas terjamin bagi orang yang memberikan sesuatu yang terbaik daripada ilmunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berguna, ilmu yang dirasakan oleh seseorang itu dapat menaungi dirinya adalah ilmu yang dapat bagaimana dia mendekatkan sedekat-dekatnya taqarruban ilallahi jalla wa ala. Oleh karena itu, maka dengan ilmu itu yang didapat, dia merasa tenang, ibadah tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan takutlah orang itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Oleh karena itu, maka seorang muallim dia tahu bagaimana kondisi sesungguhnya dia mengajarkan sebagai seorang ilmu, mengajarkan sesuatu dari ilmu, maka dia akan tahu bagaimana pentingnya ilmu itu didapat oleh seseorang, maka orang itu menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang takut kecuali tadi orang-orang yang punya ilmu ataupun ulama. Kita ini adalah sedang mencetak para generasi muslim ataupun generasi muslimah yang mana kita ingin mereka ini menjadi para ulama, mereka ingin menjadi yaitu contoh, menjadi teladan, sehingga mereka nanti ke depannya tadi digambarkan adalah menjadi generasi yang soleh dan soleha dalam bingkai tauhidullah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tanggung jawab sebagai seorang muallim ya, dan juga tentunya adalah lembaga ataupun sekolah itu sangat berat sekali. Kenapa berat? Karena berbeda dengan apa yang menjadi tanggung jawab yang lainnya. Di hadapan kita adalah anak-anak yang mana anak-anak ini perlu bimbingan, perlu arahan, perlu motivasi. Tentu kalau kurang motivasi, kalau kurang arahan dari seorang muallim, maka kemungkinan besar anak tersebut adalah anak yang tidak akan berhasil. Apalagi dari anak yang mempunyai kurang etika, kurang adab. Maka itulah tantangan bagi kita untuk seorang muallim. Bagaimana cerminan daripada salafus soleh ketika mereka ingin mencerminkan anaknya itu punya adab duluan, punya etika duluan, punya akhlak duluan daripada ilmu. Maka seorang ibu yang bijaksana, seorang ibu yang menjadi teladan, yaitu contohnya ibunya Imam Malik. Bagaimana ibunya memakaikan pakaian yang terbaik kepada anaknya. Kemudian anaknya disuruh untuk menghadiri majlis ilmu. Kata ibunya, "Idhab ya bunai ila majlisi Abi Rabi'ah." Silakan pergi wahai anakku ke tempatnya ilmunya, ke majlisnya itu Abu Rabi'ah. Abu Rabi'ah adalah salah satu daripada ulama yang ada di zaman itu, ya. Maka bagaimana perhatian ibunya itu? Kata ibunya, "Ya bunayya," ya. Perdahulukan dulu ataupun utamakan dulu yaitu adab sebelum ilmu. Maka anak tersebut mendalami, kemudian mempelajari, menteladani bagaimana adab seorang guru. Oleh karena itu, maka guru akan menjadi satu sosok, akan menjadi satu tauladan yang mana saat nanti anak akan berkacamata dengan guru ataupun muallim tersebut. Oleh karena itu, maka sungguh peranan seorang muallim, seorang guru di hadapan anak-anaknya bagaikan pengganti seorang ayah dan juga seorang ibu. Maka ikhwah sekalian, kita merupakan bagian unsur yang paling penting di Albina ini, yaitu seorang muallim tidak akan pernah dilepaskan daripada unsur yang dua tadi, yaitu at-tullab dan juga auliaul umur. Bagaimana kita menghadapi para orang tua santri, menghadapi juga para anak-anaknya, tentu tidak mudah. Banyak di antara kita yang tidak sanggup menghadapi orang tua santri dengan celaan, dengan komplainan. Itu merupakan tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita berangkat dengan berangkat yang benar, bukan berangkat yang salah. Karena risalah kita adalah risalah dakwah wa tarbiyah, risalah dakwah dan pendidikan. Maka apapun yang disampaikan, apapun yang diusulkan, apapun yang dikomplainkan oleh para orang santri kepada kita, selama kita mendidiknya dengan pendidikan benar, caranya cara yang benar, insya Allah itu bagian daripada mas'uliyah kita, tanggung jawab kita untuk mempertahankan diri kita dan juga untuk mempertaruhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan tentu untuk mendalami thariqah-thariqah, cara-cara untuk mendalami bagaimana anak-anak itu bisa beradab dengan baik, berakhlak dengan baik, dengan ilmu yang dia dapati. Tentu banyak sekali ragamnya. Kegiatan-kegiatan yang kita setting, kegiatan yang kita munculkan, itu adalah bab, pintu-pintu bagaimana untuk menuju anak yang soleh, menuju anak kita yang soleha. Tentu tidaklah mudah mengkondisikan bagaimana kondisi di halaqah, mengkondisikan bagaimana kondisi siapnya di kelas, mengkondisikan bagaimana kondisi berangkat berjamaah. Tentu perlu adanya tadi mas'uliyah kita yang luar biasa beratnya. Oleh karena itu, bagaimanapun beratnya, insyaallah tadi al-jaza'u indallahi akbar. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwah sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang menjadi dasar kita untuk menjadikan ruh tarbiyah ini, ruh dakwah ini, tentu berangkat daripada yaitu seorang dengan niat yang mukhlis, niat yang ikhlas. Karena bagaimanapun kembalinya adalah kepada azam yang kuat, niat yang kuat. Oleh karena itu, maka mari dengan dimulainya tahun pelajaran baru 2024-2025 ini, mari kita kokohkan niat kita, bangun kembali esensi niat kita, agar apa yang ada di dalam diri kita ini, di hati kita ini betul-betul terpancar bahwa diri kita ini adalah sosok muallim, sosok seorang mudaris, ustaz yang senantiasa akan memberikan qudwah, contoh, tauladan kepada para santri kita. Maka jangan sampai nanti ada contoh ataupun ada qudwah yang kurang memberikan respon yang baik kepada para santri. Maka dimanapun kita tugasnya, dimanapun kita amanahnya, itulah sosok kita sebagai seorang muallim. Karena seorang guru ya adalah yang digugu dan yang ditiru. Kesalahannya pun kadang selalu diomongkan. Maka kita harus jaga betul-betul, jaga baik-baik bagaimana kondisi kita ini agar di hadapan para santri, di hadapan para murid, di hadapan para talamid, bahwa kita betul-betul adalah tadi sosok yang mencerminkan terutama dari sisi adab, dari perilaku, dari akhlak. Sebagaimana tadi ibunya Imam Malik bagaimana mencerminkan anaknya untuk belajar adab dulu. Bagaimana? Karena kalau dia punya adab, maka insya Allah ilmunya manfaat. Tapi kalau ilmu tanpa adab, la ilmal, tidak ada ilmu. Oleh karena itu, maka menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran terus untuk melanjutkan perjalanan kita untuk menyongsong tahun pelajaran baru di 2024-2025. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qimis shalah. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.